selamat datang di channel kita Panggung Bujang. Jadi kali ini pertama kali kita nge-record podcast, di mana rencana kita tuh kita mau podcast di sini ya. Maaf aja masih berantakan karena emang finishingnya sebentar dikit lagi sih sebenarnya kan. Cuman yang gak sabar untuk mulai lah karena kita di bulan Ramadan ini pengen coba menghibur kalian semua dengan konten-konten kita. Motherfucker. Yoi, daripada di goa aja gitu kan, nungguin chat dari doi gitu nggak dibales-bales, gimana gitu. Males kan lu? Maksudnya kan lo nonton kita, gimana kita berdua ini, satu orang lagi sibuk. Iya. Kita lagi bujang ini guys. Saat ini kita lagi di sini lagi bujang. Kita lagi bujang karena istri-istri kita lagi jalan-jalan. Ya. Tapi kalau kita turun nanti kita pasti di atas nih. Kalau kita turun kita udah gak bujang. Seriously, what the fuck are you doing? Beda lagi ceritanya. Karena di panggung bujang itu bebas para bujang-bujangers gitu. Ya. Apa namanya? Mengekspresikan Zaza gitu ya. mengekspresikan kebujangan kalian Kebujangan di sini. Kita menyalurkan tempat-tempatnya. Jadi kalian yang mau ingin di sini ngobrol, cerita semua keseharian kalian, susah-susahnya kalian, kita tampung semua untuk sesi curhat pun ada. Oke. Ya. Dan untuk kalian juga yang misal kalian punya masalah segala macam, boleh kita review di sini, kita bareng-bareng kita ngomongin. Kalaupun nggak ada jalan keluarnya, itu yang penting kita senang. Kita udah ngeluapin cerita kita. Kalian mau cerita susah-susah kalian? Terserah. Bebas. Karena kita pun susah. Intinya kita di sini menerima kesusahan kalian tanpa ada solusi. Kalaupun ada solusinya bagus, kalau nggak ada ya udah terima aja. Iya, kalau gitu. solusinya itu ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada ya udah. Jadi apa nih hari ini? Kita mau ngebahas sedikit tentang opening yang bakalan kita lakukan di podcast kita ini. Ya sebenarnya sekedar ngobrol santai aja. Untuk panggung bujangers ini nongkrong biasa, ngobrol-ngobrolin apa yang pengen diobrolin, entah itu kerjaan, unek-unek si doi, ataupun kali ada yang pernah ngalamin baru keluar rumah kepleset atau apalah hal-hal kecil seperti itu. Di sini tempatnya untuk lo semua menceritakannya. Iya, gitu. Dan banyak juga untuk narasumber-narasumber yang udah tahu kita mau bikin podcast nih di sini. Udah banyak nih, udah nggak sabar pengen kita undang untuk ngobrol-ngobrol di sini. Ya mungkin dari kalian juga ada, mungkin kita tunggu aja, ntar kita undang, oke? Ya, bisa langsung DM aja ke Instagramnya di bawah sini. Iya, udah ada di bawah sini. Udah di ini. Udah di bawah ya. Langsung aja. Bang, gue mau kesini dulu bang. Gue mau ngajing-ngajingin podcast dulu bang. Silakan. Boleh. Datang. Lu mau membresekin di sini, silakan. Terserah lu pokoknya. Apa lu ngapain gitu. Ini channel bukan family friendly. Bebas. Lu mau ngomong random di sini. Random. Bebas. Yang muka-muka lu random juga nggak apa-apa di sini. Abstrak mau kayak gimana? Oke. Lanjut ke ini aja, Be. Kita ceritain masa kecil ya kali ya. Dari awal dulu. Perkenalan ya. Mungkin dari lu. Oh, dari boleh. Yang lu kan lebih tua nih. Tua enggak juga sih. Gue kumis doang nih kalian tua. Aslinya sih gue masih baru lulus kemarin. Enggak ya? Lulus apaan anjing? Gue di lulusan itu apa sih namanya? Apa Sastra Boga? Enggak. Yang real anjing. Ya gitu dah pokoknya. Gue nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, tengah-tengah ada ya. Oke, dari gue ya apa ya? Bentuk gue kecil itu. Satu mikir aja. Bawa tinggal atu aja. Iya. Kalau gue itu kecil dari lahir ya. Bentuk lahir itu di Jakarta. Lu lahir gitu aja? Iya, awalnya sih dibikin dulu bokap gue ya kan. Gue nggak tahu pakai racikan apa, terus tiba-tiba gue jadi, ya kan. Jadi, oke. Untuk kecil gue di Jakarta dan sampai sekolah pun dari TK, SD, SMP
Selanjutnya kuliah gue enggak sih, jadi nggak usah dibahas kuliahnya ya. Iya. Lo kata ngelamar kerjaan interview. Iya. Untuk sekolahnya pun gue tuh Bandel, berandalan tadi tampang enggak ini. sih, gue nggak berani. Tukang bacok. Enggak, boleh begal dikit. Udah ngebegal bingkai. Dulu gue tuh zaman ngebegal di sekolah itu tuh, gue ngebegalnya bukan kayak orang-orang begal motor segala macam, enggak. Kalau gue Begal gimana? gue begal pulpen sama tipek. Itu gue dosa lu pernah juga ya? Pernah kan lu? Asik anjing lu. Apalagi temen lagi nulis tiba-tiba lu ambil temen lu. Itu gue sih kayak gitu. Paling sering tip ek itu paling banyak. Jadi Udah. kalau sekolah itu biasanya gue nggak bawa pulpen, cuman gue pulang sekolah bawa pulpennya 3, 5. Oh iya, kayak gue pernah tuh ada temen gue. Hmm. Jadi dia itu ke sekolah, tasnya kosong, buku 1 doang, nggak ada yang lain. Dia pulang-pulang, entah kenapa dia lagi kerja kelompok di rumah teman gue. Tiba-tiba dia punya pulpen 2, penggaris 1, sama tip ek. Anjing. Tapi nggak bawa apa-apa nih dari Wah, rumah ya. sama fantasi juga ya Allah. Aduh. Bisa Iya. gitu. Tadi kita nggak timer ya? Nggak timer ya? Gue Nggak. nggak tahu timer jam berapa. Gue nggak dibatanya habis aja tuh. Ntar nih ini di-cut. Ya, Pembahasan. Oke. Berandalan di masa SD. Iya. Itu gue dari kayak gitu sih dari SD SMP ya. Kalau untuk SMA itu STM lah gue. Udah SMK. rada dewasa dikit gitu ya. Dikit doang. Cuman emang untuk SD SMP itu gue bisa dibilang lebih dibilang bandel sih enggak, cuman lebih urakan aja. Lebih urakan aja. Dan SMA itu gue kalau pulang sekolah itu Lu SMA? SMK sih. Ah, udah. SMK, sorry. Kalau SMA tuh bukan tampang-tampang Iya kayak sih. gini, nggak ada kumis sama jenggot tuh nggak ada kayak SMA tuh. Rata-rata temen gue yang lulusan SMA tuh jenggot kumisnya jarang ada. Aslinya gue bisa masuk SMA saat itu. Ah, Dan tapi kalau gue di SMA gue pasti jurusan IPA. Di atasnya IPA malah. apa tuh? Nggak dapet. Karena di atas. Terlalu over jadinya. Jadi nggak bisa. Jadi Baru nggak nggak dapet. dapet. Iya. Nggak bisa. Jadi Iya. IPS Apa yang lu udah- suka dari IPA? Kenapa lu pengen IPA? Enggak, jadi bukan Ah, lu cuma reproduksi doang ya. apa dinyangkut ini. Ilmu gue di atas IPA sebenarnya, makanya gue nggak diterima. Oh iya, Nggak saking diterima. tinggi ya. Saking tingginya begitu. Dan lanjutnya gue tuh kalau di SMK gue tuh Kayak komputer. lebih, iya, Ya kan? lebih jurusan multimedia. Multimedia, lu megangin kamera. Iya, sebenarnya gue lebih nggak megangin kamera sih, Apa? megangin kabel aja. Sama stop kontak. Iya. Ya gitu. Anjing. Sama temen gue multimedia kerjanya gitu doang. Orang-orang ngedesain ya kan. Gurunya Apa, nyeting iya. kamera nih. Kamera ini gini cara di kota. Dia cuma megang kabel doang emang bener. Bagi bawa doang sibuk itu megangin Iya. kabel aja. Dipegangin. Itu loh sedih Aman. buat kayak gitu sedih. Iya. Oke, mungkin untuk cerita gue sampai situ, mungkin lanjut ke lu gimana nih, Be? Dari kecil lu nih. Lu kecil di mana? Lu dilepehin di mana ya kan? Nggak tahu gua. Untung nggak di-download. Nggak didengar. Oh iya. Bahasa sekarang Iya. ya kan. Aduh. Nah, lanjut, Be. Ini nama gue Padli, biasa dipanggil Gobe sih. Nah, Kalau untuk Gobe itu ada singkatannya. goblok bener bukan? Enggak. Enggak. Bukan. Oh, bukan. Goblok bego. Bego. Lebih frontal ya. Goblok, bego. Goblok bego. Komplit banget itu kayaknya. Bukan goblok bener ya. Panggilan buat lu ya. Terus? Nah, Gue lahir di Jakarta. Gitu. Masih daerah-daerah ke sini. Kok nih langsung begitu? Ngapa sih? Sedih. Ceritanya pas lahir itu sedih. Oh sedih. Iya nggak apa-apa, gue diem ya. Gue nyimak aja. Oke. Jadi gue SD gue di Jakarta juga. Sama berandalannya, nggak berandalan juga sih sebenarnya. SD gue SD ternama gitu. Apa? Pasti semua SD ada namanya nih. Iya emang. Semua SD ada namanya. Nggak mungkin SD doang gitu. Nggak mungkin. Nggak gitu. Iya. Ada SD 01 lagi. Iya, swasta, ternama ya. emang ada namanya. Ya. Iya. Terus? Ya itu kan. Jadi gue nggak terlalu berandalan banget. Nggak kayak lu gitu. Iya. Terus? Beda lah. Kalau untuk SMP gue waktu itu
nggak keterima di daerah Jakarta. Nggak keterima ya? Saking begonya. Saking bego, saking goblok. Bego. Jadi gue di lanjut SMP itu gue ke kampung gue. Itu di Padang. By the way gue orang Padang nih, orang Minang nih. Orang Minang. Jadi gue di Padang. Cie gitu ya. Cie. Apa sih hati gue anjing? Jadi sekaligus gue itu waktu itu almarhum kakek gue itu stroke. Jadi gue sekaligus nemenin dia di sana gitu selama SMP. Pas SMP sih nggak ada yang menarik. Cita-cintaan juga nggak ada gue SMP. Oh, ya apa nafsu apa gimana nggak tahu. Udah belok. Anjing. Udah belok. Jujur aja. Terus. Iya, masa SMP tuh nggak ada. Karena gue lebih sibuk ngurusin almarhum sih waktu itu. Itu ke SMP. Kakek lo ya? Ya. Kakek lo cowok berarti kan? Iya. Iya cowok. Iya cowok. Kakek lo saat itu kakek lo udah kakek belum? Udah kakek, udah kakek. Udah kakinya udah 3. Kaki gitu aja. Kaki 3. Aduh, setelah lulus gue ditarik lagi ke sini sama bibi gue masuk SMK di sini. Pas SMK itu apa ya? Momen bahagia SMK itu gue paling demen tuh bolos doang sih. Macok-macok gitu enggak? Macok-macok gitu. Ngocok apaan? Udah tahu kan? Udah paham kan yang gitu. Oh, untuk kayak bokep gitu. Iya. Bokep sih udah pasti. Namanya tongkrongan belangsak gitu kan. Iya. Apalagi yang lu duduknya di belakang gitu kan. Udah pasti lu udah mengenal gituan. Yang depan fokus belajar. Iya. Yang belakang. Dan lu pengetahuan tentang seks tuh lu lebih di atas gitu dibandingkan anak yang duduk di depan gitu. Saat itu belum ada Android ya? Belum. Masih apa nih? Nokia men. Nokia 6600 yang virusnya berjibun. Nokia yang kalau lu punya lagu-lagu banyak itu harus lu keren banget kan? Iya, lagu MP3 lu ada fotonya. Nah, udah. itu. Yang paling terkenal tuh foto cewek tuh ada tuh. Sama cowok ada. Oh iya, mas yang pakai kemeja. Iya. Lihat. Itu viral banget tuh mas. Itu. Sampai sekarang terkenal banget itu orang. Sumpah sampai sekarang tuh orang-orang tahun 90 tuh benar. Tahu banget itu. Pasti tahu mukanya dia tuh, cuman enggak tahu namanya. Iya. Tahu siapa? Enggak tahu itu orang siapa. Dan enggak ada yang mengakuin kali. Malu juga sih. Gue juga nggak tahu kenapa dia pede gitu kalau saat ini dia begitu, gue yakin tuh dibully tuh mereka. Ngapain lu masa muka lu doang? Gue yakin dibully tuh orang. Iya. Kan ditutup mulut sampai sekarang gitu kita nggak tahu. Terus kalau ada yang tahu sih komen di bawah. Tekin orangnya. Gue pengen nanya kita undang di sini untuk interogasi dia. Kenapa gitu? Lu temen banget gitu. Muka lu viral. Sampai sekarang muka lu viral masih pokoknya kalau ngomong soal MP3 di Nokia tuh pasti foto lu gitu. Iya. Kenapa gitu? Ya, gitu. Oke. Kalau misalnya SMK itu doang sih bolos. Gue temen main PB waktu itu zaman-zamannya warnet. Masih hype banget. PB berarti lu tahun berapa tuh main? Tahun berapa? Dari tahun 2012 masuk STM juga udah kenal PB gua. 2012 lu baru masuk SM? Iya. Baru masuk atau udah mau lulus? Udah lulus. Berarti setelah lulus STM. Setelah lulus STM baru kenal PB. Kenal PB. Iya. Pondok Labu ya? Apa sih? Pondok Bego. PB. Masa lu nggak tahu PB sih? Ya saat itu emang gue juga main, namanya game itu Point Blank. Salah. Apa tuh? Panggung bujang. Itu bukan game lah. Oh iya, bukan. Ini konten. Beda ya. Konten. Ya Point Blank pasti lo anak-anak tahun 90-an tuh paling demen pasti lo yang beli cash cebanan. Gua jadi. Iya. Punya modal senjata doang. Iya. Senjata lo P90. Dan itu pun saat itu berlaku 3 hari doang. Dan itu paling sering dikatain cheater, dan saat itu memang cheater masih banyak. Emang masa lalu banyak sih game itu sih. Iya, aslinya gue paling pembenci cheater dan gue selalu musuhnya cheater.
Dan salah satu alasan gue berhenti main PB saat itu juga karena cheater. Anjing. Jadi semua ini tentang cheater. Brengsek kalau cheater. Oke. Itu game juga hancur karena cheater. Jadi untuk para cheater di sana, ya gue tau lu dapat duit gitu kan dari menyebar cheater itu. Menyebar cheat itu lu dapat duit. Tapi kalau misalnya bisa sih ada server lah kalau misalnya untuk para gamer atau developer men. Adalah server untuk para cheater lah gitu lah, kasihlah kebebasan untuk para cheater. Tapi gimana ya, serba salah sih kalau misalnya dibikin server kayak gitu, tetap aja cheater tuh lebih seneng ngebully orang yang nggak nge-cheat gitu. Ya sebenarnya kalau menurut gue sih yang nge-cheat itu tuh lebih kepuasan dari mereka sendiri ya. Iya. Tanpa memikirkan kerugian orang lain yang benar-benar pengen main Have fun gitu, pengen nyari seneng di game itu. Dan akan dirusak oleh cheat atau para cheater. Dan gue pribadi pun merasa apa ya? Dirugikan lah dari waktu, duit, yang lu keluarin buat cash, buat paket malam. Aslinya sih dulu gue beli cash juga bisa dihitung jari ya. Selebihnya gue ke senjata poin ya kan. Karena gue mau ngisi cash juga males aja. Cuma harus senjata bagus, pelurunya banyak gitu kan. Cuman lawannya cheat anjir. Kayak nggak berguna gitu loh buat senjata cash. Duit itu tuh lu mau sultan sekalipun kalau lawan lu cheat yang modal download, ya tiwang mati lu. Oke, gitu. Jadi masa STM tuh ya nggak jauh-jauh gitu ya. Yang namanya kelahiran 90 mah nggak jauh-jauh men. Iya. Ibaratnya lu daerah Bekasi, Jakarta sama itu dua-duanya. Apa yang dimainin juga, apa pergaulannya sama. Itu lagi hype-hype-nya doang sih. Nggak Jakarta Bekasi sih, lebih ke se-Indonesia kali ya. Asia ya. Asia kalau yang kata turnamennya itu yang bikin hype. Semuanya sih ngalamin itu 90-an. Oke, lagi ya setelah udah lulus STM gue kuliah. Oh, lu kuliah? Gue kuliah. Walaupun diterima tuh. Nyogok. Beli bangku ya beli. Kalau bisa bawa bangku dari sini bisa. Tadi gue pengen bawa gitu, cuma beda bangkunya. Beda bangkunya. Nggak diterima ya? Nggak bangkunya diterima. Beda. Harus sama berarti bangkunya. Nggak boleh beda. Ya itu doang sih. Gue kuliah, gue D3. Ya nggak ada yang spesial kalau kuliah mah. Tapi lu saat di kampus itu sampai lulus jadi tukang sarjana gitu nggak? Tukang sarjana. Tukang aja. Nggak, gue mentok tuh di D3 dari dulu dong. Gue pikir D3 itu dorong-dorong dus. Kagak. Enggak ya? Kalau gue dari dulu dong. Oh gitu. Anjing. Dari dulu dong. Aduh nyesel gue D3 doang. Ya, gue mentok D3 doang, habis itu udah gue kerja. Kerja karena anak-anak gimana ya, yang pada saat lu lagi posisi lu lagi sekolah atau menuntut ilmu, yang pikirannya cuma pengen dapetin duit. Ya. Gitu. Iya. Oh saat itu benar terus? Ya, jadi pada saat gue masuk kuliah, gue mikirnya tuh gue padahal bisa kerja gitu, bisa langsung kerja. Pengennya dapetin duit, gue pengen belanja apapun gitu yang pakai duit gue gitu. Tapi karena emang gue disuruh untuk kuliah, jadi ya gue jalanin mau nggak mau lebih banyak enggaknya. Lebih banyak enggaknya. Ya kalau sama gue bisa dibilang beda ya. Kalau gue tuh beda. Bebek sama kuda ya kan. Ya. Kalau gue tuh saat SMK selanjutnya tuh sebenarnya saat itu kondisi ekonomi almarhum bokap. Ya bokap gue almarhum. Saat itu memang lagi benar-benar lagi di posisi di bawah-bawahnya. Bawah, jongkok. Sambil jongkok bukan maksudnya. Oh, tiarap Pak. Iya. Oh, iya. Sambil ngerangkak. Ngerangkaknya. Tapi bokap gue saat itu masih support gue untuk gue kuliah. Dan gue pribadi pun gue sadar diri ya. Gue sadar diri di situ memang kasihan bokap gue juga kalau dengan gue kuliah segala macem itu bokap gue tambah pikiran karena kan karena dari diri lu sendiri lu tahu nih gue nggak nyanggupin kuliah gitu. Bukan gue dari guanya sih nggak nyanggupin kuliah, dari ekonomi gue itu. Ekonomi lebih ke ekonomi. Bukan dari diri. Kadang kan kalau setelah ekonomi kadang ada lagi tuh setelah ekonomi ada partonomi. Material itu ya.
Ekopatriot. Iya maksud gue gitu intinya. Tapi ada juga loh temen gue kalau misalnya Nah. dia kuliah nih, dia lebih milih untuk nggak kuliah karena ngebebanin orang tuanya. Itu gue begitu, maksud gue tadi begitu. Jadi Karena dia kalau dari sisi dianya mikirnya gue nggak mampu untuk makan ilmu kuliah lah, bangku kuliah tuh dia nggak mampu. Jadi lebih baik ini daripada dipaksakan betul. melanjutkan. Daripada dipaksakan karena kejadiannya di abang-abang gue sendiri. Saat itu abang gue kuliah pun bisa dibilang bokap gue tuh ngebiayain itu apa ya, benar-benar ekstra parah lah. Kasihan gue juga ngeliatnya di situ. Makanya di saat gue lulus disuruh kuliah. Waktu itu lo masuk kuliah di mana? Udah ada masuk apa gimana? Oh enggak, jadi gue dari support untuk kuliah dan dari pribadi gue langsung gak jawab saat itu karena gue tahu kondisi ekonomi gue kayak gitu, kondisi ekonomi keluarga lah kayak gitu. Ditambah juga lu ngabisin duit mulu gitu pasti. Enggak sih. Oh enggak. Oh lu anak rumahan berarti. Anak rumahan gue. Hitam tapi. Kan kalau keluar jadi anak luaran. Ya kan? Kayak gitu kan. Iya oke terus. Terus makanya dari saat itu gue lebih mutusin untuk kerja. Oh, lo langsung kerja. Kerja Yang pertama lo di mana? Pertama sih gue lamar-lamar terus kerja, terus abis itu dikerjain. Iya kan? Ya udah pasti sih lo masuk sebuah perusahaan yang pasti dikerjain. Iya. Habis itu gue ngejalanin kerja itu. Ya apa ya? Di situ gue lagi semangatnya kerja. Selanjutnya tuh gue lebih fokus pengen usaha. Oh, Gitu. wira swasta. Wira usaha gitu. Wira Ya. usaha. Apa usaha yang pengen lo pingin waktu tuh terngiang-ngiang lo? Yang gue tuh ya intinya sama lah sama pemikiran mereka yang pengen pendapatannya lebih ya kan. Otomatis kalau lo kerja pendapatan lo tuh stuck segitu aja ya. Ikutin UMR. UMR untuk di Jakarta saat itu tuh UMR Jakarta Berapa? 42. Oh, 338 ya? Nggak 38. nyampe. Gue baru lulus tuh saat 2. itu UMR-nya masih 1,8. 1,8 saat itu UMR-nya. Dan saat itu karena gue baru, mungkin anak baru gue di perusahaan asing perusahaan asing kue gitu. Gak usah disebut brand ya, gak usah ya. Nunggu di endorse aja baru kita sebut. Iya. Di endorse aja. Untuk perusahaan asing tersebut. Bisa komen di bawah biar kami cantumkan nama perusahaan Anda biar banyak yang melamar. Oke, Pancingan untuk di endorse ya. Iya. Saat itu memang untuk rata-rata mereka tuh gaji UMR-nya 1,8. Karena gue anak baru saat itu, untuk gaji pertama tuh gue nerima seneng banget anjir. Asli gue seneng banget. Gue berasa punya duit banyak. Lo tahu biar berapa? 1,2 juta. Selisihnya 600.000 coy. Jauh kan? Iya. Kok bisa sih nggak full? Ya mungkin saat itu gue mikirnya, oh iyalah, karena masih training gitu. Iya, hitungannya masih training. Karena masih training. Oke, berjalannya waktu setelah proses training gue selesai, ternyata gue juga nggak tahu kenapa gaji gue pun masih terlalu jauh sama mereka. Jadi gue nggak tahu tuh kenapa perusahaan. Sampai sekarang masih gue cari-cari tuh permasalahannya. Untuk bapak CEO perusahaan tersebut. Gaji gue masih jauh. Masih beda sama mereka yang udah lama. Gue juga nggak tahu tuh. Bisa ada perbedaan seperti itu. Padahal kerjanya sama. Kadang malah yang gue yang anak baru lebih dibebankan gitu untuk disuruh-suruh. Lo kerjaan ya. Belajar kan lo. Lebih budakin ya. Iya. Kayak gitu. Makanya gue bilang di situ gue ya untuk nyari Jakarta itu pun kayaknya sulit saat itu. Untuk naik. Kalau gue naik ke atas tangga situ bisa. Cuma ya naik jabatannya ini kayaknya agak sulit ya. Dari bidang pembagian gajinya nggak rata gitu. Dibeda-bedakan. Apa jangan pada saat itu ekonomi emang semuanya lagi turun apa gimana? Saat itu normal sih, nggak kayak tahun krisis dulu nggak. Normal saat itu tahun berapa? Sekitar 2000 berapa ya? 2011-an kurang lebih. 2011. Karena gue lulus tuh 2010 katanya. Lu kebayang nggak pas 2011 itu 2012 bakalan kiamat? Karena itu ada film sih. Iya.
Siapa nenek? Anjing. Nenek siapa tuh namanya? Anjing lupa Ada ya? gua. Aduh. Mama siapa Loren, ya? siapa? Bukan. Bukan Mama Loren deh. Siapa? Iya, Mama Nenek. Loren. Mama Loren deh. Mama Loren kan? Nggak tahu deh. Pokoknya yang dia yang bilang tahun 2012 kiamat. Halo. Siapa lo anjing? Kayak gitu. Siapa lo gitu. Kita bukan meremehkan peramal ya, Iya. itu urusan kalian. Nah. Cuma dari kita yang ini dari keyakinan kita pun yang muslim, Kita nothing untuk itu. ya. Untuk percaya ke Dan peramal-peramal. kita hanya menikmati menikmati apa ya? Cerita-cerita unik kiamat Ya, dulu, seru-seruan gitu. seru-seruan. Itu Seru-seruan. malah dijadikan jokes gitu. Apalagi untuk saat ini nih yang zamannya lebih ke nyanyian ya kan. Ya, lebih ke brengsek babi. Brengsek anjing. babi. gampang bocoran kalau ngobrol kayak gini nih. Gampang keluar naik turun ya kan. Oh iya, Gitu. Untuk apa namanya? Pembahasan zaman sekarang, zaman-zamannya Itu tadi kayak pembahasan lo pas itu kan kepotong tuh, pas lu sampai iya, zamannya anak jaksel lulus. sekarang. Oh, Jaksel ya, Iya. Jaksel sekarang. Oh, kenapa nih? Kalau Jaksel? zaman-zaman kita kan zaman hebohnya itu kan zaman-zaman kiamat. Kiamat bentar lagi, kiamat bentar Boomingnya lagi. ya? Boomingnya. Boomingnya saat itu emang lagi takut-takutin kiamat. Iya. Sampai ada filmnya ya kan? Sampai filmnya booming juga tuh, kalau kalian tahu pasti. Kalau sekarang sih lebih hype-nya itu ke ngap-ngapan Nih, sama pasukan ngap iya, gitu ya. ngabers. Ngabers ya kan? yang kocak kalau misalnya dia posting apa namanya San Mori. San Mori. Ya, tapi fotonya malam. Fotonya malam. Berarti San malam ya? San malam. Sunlight ya. Bukan Sunlight Mori Bukan Mori. Bukan sunlight. Iya, bukan. Sabun anjing. Sabun colek. Bukan sabun colek, sabun cair. Cair. Nah, tadi kita udah bahas ya. Dari perkenalan, perkenalan. opening dan rencana kita di sini. Dan kita bahas tadi dari kita masih kecil, dari apa? Dari lahir. Dari lahir ya. Oke, dari lahir. Oke. Terus sampai kita udah kerja, cuman ya itu disingkat-singkat aja, intinya aja. Intinya kita mau ngasih tahu di panggung bujang ini semua bisa menceritakan keluh kesahnya. Untuk pesan kalian di sini tuh boleh ceritain. Curhat aja di sini. Share aja di sini. Yang mau ke sini langsung aja DM di IG di bawah sini. Boleh kontak ke kita. Biar nanti kita itu mau usah. Gitulah pokoknya. Oke guys, sekian dulu dari kita. Itu Oke. perkenalan dari kita. Inilah panggung bujang di mana sebentar lagi kita akan mulai untuk podcast dan lebih banyak men-share video-video tadi yang saya katakan ada tentang gaming, terus juga ada react dan juga yang terutama itu di sini ada podcast. Yes, tuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya panggung bujang, tepatnya para bujang untuk berekspresi. Tuh. Oke. Motherfucker. Tunggu video selanjutnya. See you next time.